Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih bahas seputaran gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Seperti biasa teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki oleh Allah SWT yang melimpah. Dan serta bagi teman-teman yang lagi mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis, yang lagi parah-parahnya, yang lagi mengalami 1001 sensasi, semoga cepat diangkat penyakitnya. Buat teman-teman, tenang aja teman-teman, tetap semangat, tetap optimis gitu teman-teman. Bangka yakin teman-teman akan menemukan sembuhan seperti sedia kala lagi. Yang penting teman-teman mau berusaha atau mau menyemangati diri teman-teman sendiri gitu teman-teman, karena gimana lagi kalau bukan kita, siapa lagi gitu teman-teman. Karena jujur aja kalau kita butuh supportan itu bagi yang menderita gangguan gerd anxiety psikomatis yang merawat kita dalam segi arti keluarga kita, itu akan bosan gitu teman-teman melihat kita. Itu jujur aja Bangka alami sendiri. Karena apa? Karena gangguan gerd anxiety psikomatis itu perlu waktu lama gitu teman, perlu waktu penyesuaian, perlu sabaran, perlu pemikiran, terus perlu ekstra sabar gitu teman-teman. Mungkin yang mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis bisa memahami gitu mungkin teman-teman, tapi bagi keluarga kita yang belum mengalami atau belum pernah mengalami, mungkin itu suatu yang lebih menurut mereka gitu. Karena apa ya, karena kita butuh waktu lama gitu teman-teman. Makanya itu diri kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk menyemangati diri kita. Setidaknya kita harus semangat gitu teman. Semangat dalam apa? Dalam segi kita harus melatihnya gitu. Berulang kali Bangka selalu bilang ya, kesembuhan ini selalu akan datang pada diri kita sendiri gitu, bukan pada orang lain, bukan pada obat, bukan tergantung pada obat termahal yang mana yang teman-teman konsumsi. Itu tergantung mindset kita, dimana pola makan kita, pola hidup kita, pola tidur kita, pola pikir kita harus ubah semua gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang lagi mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis yang masih dalam masa pemulihan, itu agak sulit dalam pola pikir gitu teman-teman. Oke, di kesempatan hari ini Bangka ingin menjelaskan kembali banyak teman-teman yang belum mengerti mana cara mengatur pola makan saat kita mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis disertai dengan kecemasan berlebihan gitu teman-teman. Ini kita kembali lagi cerita dari pengalaman Bangka di sini, karena Bangka bikin video ini karena menurut pengalaman Bangka sendiri ya teman-teman. Dulu teman-teman, Bangka itu selalu menyempatkan gitu, setiap pagi itu Bangka selalu konsumsi air putih. Itu setiap bangun pagi itu sebelum makan apa-apa itu Bangka selalu konsumsi air putih 1 gelas gitu teman-teman setelah bangun tidur. Kemudian Bangka sempatkan ya makan nasi itu walaupun 1 sendok 2 sendok gitu teman-teman. Itu apa? Untuk mengurangi kita rasa gemetar, rasa kriuk-kriuk di dalam tubuh kita, dalam banyaknya gas dalam lambung kita. Jadi itu Bangka lakukan seperti itu tiap harinya gitu teman-teman, selama kurang lebih 3 bulan Bangka seperti itu teman-teman. Itu Bangka mengurangi pantangan seperti makan gorengan, terus kopi-kopian itu belum Bangka berani gitu teman-teman. Itu yang bikin gas dalam tubuh kita selalu berlebihan gitu teman-teman. Makanya Bangka hindari seperti itu. Terus makanan itu selalu Bangka rebus. Terus Bangka selalu beli singkong gitu teman-teman, si ubi atau singkong. Terus Bangka beli jagung, wortel gitu teman-teman. Itu Bangka bikin sop. Terus kadang pun sayurnya sayur bayam. Terus kalau rasanya menghambar ya teman-teman, seminggu makan tanpa sambal gitu. Tapi lama kelamaan ya Bangka coba makan sambal sedikit-sedikit gitu teman-teman. Itu untuk mengurangi kejenuhan kita gitu teman-teman. Jadi bisa teman-teman lakukan seperti itu ya teman-teman. Jangan teman-teman masa bodoh gitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman tetap langgar pantangannya, itu kalau dalam masa pemulihan itu nggak masalah, tapi dalam masa penyembuhan gitu teman-teman. Kalau awal kan kita harus menyembuhkan dulu ya teman-teman ya, penyembuhan asam lambung kita ya teman.
itu pola makan itu sangat penting sekali teman-teman, di mana itu menjadi faktor utama gitu, faktor di mana lambung kita itu biar cepat regenerasi gitu teman-teman. Kan kita nggak tahu gini dalam lambung kita terjadinya luka lambung, itu selalu Bangka sebutkan seperti itu teman-teman. Itu caranya dengan endoskopi gitu teman-teman, kita tahunya. Makanya teman-teman harus jaga pola makannya itu teman-teman, hindari dulu yang berkafein, terus merokok pun teman-teman hindari dulu lah kalau bisa gitu teman-teman. Tapi ya Bangka dulu ya sempat berhenti juga selama 3 bulan itu, berhenti merokok karena apa ya, nggak enak, nggak nyaman gitu perut, rasanya kayak masuk angin, gampang masuk angin, terus lemah, lesu, lunglai, letih gitu teman-teman. Itulah Bangka kalau udah lemes pasti Bangka makan gitu teman. Itu sebenarnya respon tubuh kita itu disuruh kita makan gitu kalau kita lemes gitu. Jangan karena oh ini kenapa selalu panik gitu. Panik itu membutuhkan energi teman-teman. Jadi oleh karena itu teman-teman kalau lagi mengalami seperti itu, tiba-tiba panik karena 1000 sensasi itu, anxiety kita, panik attack kita kumat gitu teman-teman, itu nanti badan terasa lemas gitu. Terus caranya gimana cara ngobati? Jangan minum obat gitu teman-teman. Itu cara obatinya teman-teman ya konsumsi air putih hangat, kemudian makan gitu teman-teman. Itu insya Allah nanti akan pulih lagi gitu tubuh kita yang nggak bertenaga, lemes, lunglai, itu tiba-tiba nanti bertenaga lagi gitu teman-teman. Jangan teman-teman langsung menjas, oh ini kumat minum obat lagi gitu teman-teman. Itu nggak akan malah justru merusak lambung kita lah. Kalau kita tergantung obat kan bahaya juga teman-teman. Dokter kan menganjurkan kita ya seperlunya gitu teman-teman. Kalau kita jangka panjang konsumsi obat malah merusak organ-organ kita di dalam gitu teman-teman. Itu yang bisa teman-teman pahami gitu teman-teman. Ya teman-teman tetap penuhi nutrisinya gitu ya, konsumsi buah-buahan seperti apel, pear, jangan jeruk teman-teman. Itu yang asam-asam itu hindari dulu. Bisa konsumsi pear dulu, pear enak itu teman-teman, pear, anggur itu ya bahaya juga kalau, tapi kan lain orang lain respon tubuh teman-teman ya. Kalau Bangka dulu ya anggur, tapi nggak banyak-banyak, yang coba-coba gitu teman-teman, kira-kira tidak cocok ya Bangka berhentikan gitu. Jadi ya di sini kan yang bisa tahu kondisi tubuh kita itu ya teman-teman sendiri gitu teman-teman, dan pastikan teman-teman itu penuhi mineral ya teman-teman. Air itu harus, dulu kalau Bangka itu sampai ya efeknya kan kita sering kencing ya itu teman, tapi itu memang baik gitu teman-teman. Kalau yang penting penuhi setidaknya 6 gelas gitu teman-teman ya, 6 gelas dalam sehari itu Bangka lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah ya itu kan kita kan membuang toksik-toksik dalam tubuh kita melalui urin kita gitu teman-teman ya. Apalagi kita tidak gerak selama ini, cuma berbaring, keringat aja susah keluar gitu teman. Kita aja keringat, ketakutan kadang keringatan gitu teman. Kenapa? Karena yang hadir atau yang timbul itu keringat dingin teman-teman. Gimana kita nggak takut, nggak panik gitu teman-teman ya. Jadi waktu kita keringatan itu malah seolah-olah waduh ini bahaya, ini kenapa lagi, jangan-jangan ini udah akhirnya ini dari hidup kita. Selalu berpikiran seperti itu. Itulah yang bakal lakukan gitu teman-teman. Yang penting teman-teman jaga pola makannya selama 3 bulan, insya Allah teman-teman nanti kan ada perubahan pasti. Efek dari tubuh teman-teman, sensasi sudah mulai berkurang. Yang dulunya setiap hari kita merasakan sensasi, ini seminggu bisa sekali, bisa 2 kali, terus sebulan bisa cuma 2 kali gitu teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat. Begitulah rasanya kalau kita mengalami gangguan anxiety psikomatis. Jadikanlah itu pembelajaran ke depannya agar kita lebih baik lagi gitu teman-teman. Jadi jangan menyalahkan keadaan gitu. Itu dulu Bangka sempat berpikiran seperti itu, kok seperti ini, kok bisa seperti ini, jadi kerjaan terbengkalai, jadi keluarga hancur gitu teman-teman ya. Karena merawat kita, ekonomi menurun, itu selalu ada peran sangka seperti itu, menyalahkan keadaan kita teman-teman. Padahal itu sebenarnya untuk pembelajaran diri kita untuk lebih baik, dan kita tetap menjaga kesehatan kita, peduli dengan kesehatan kita gitu teman-teman. Bahwasanya kalau kita sakit tuh dimana uang itu tidak ada artinya. Itu yang Bangka rasakan sendiri. Alhamdulillah ya Bangka berubah semua, yang bisa merubah kehidupan Bangka gitu. Dan teman-teman ya harus yakin gitu, setelah kita sakit ini terus kita menemukan sembuhan, insya Allah kita akan lebih menghargai gitu teman-teman tentang kesehatan ini teman-teman, dan lebih bisa mengontrol emosi kita, pikiran kita, mengelola
memanage kehidupan kita, insya Allah gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila teman-teman kurang jelas atau kurang mengerti, silakan bisa komen di bawah. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan yang mengganjal yang kira-kira teman-teman rasakan, silakan langsung saja teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk bantu share, subscribe, dan notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru Bangka. Dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain yang sama-sama mengalami gangguan gangguan sensitif psikomatis. Biar apa? Biar mereka tetap semangat juga, termotivasi, syukur-syukur bisa sembuh dengan hadirnya video Bangka. Itu menjadi amal jariah buat teman-teman masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.